Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 kelas A S1 Farmasi Angkatan 2019 Universitas Medar STM Makassar. Di video kali ini, kami akan menjelaskan terkait pemeriksaan sperma. Sebelum masuk pada materi, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Yayuk Nurul Azmi, Fadlia S. Abdullah, Ratnasari Sri Devi, Lini Amriani, Hadijah, Pradilla, Fitri Wulandari, dan Rusna. Definisi sperma. Sperma adalah sel yang dihasilkan oleh organ reproduksi pria. Sperma mengandung enzim yang berfungsi untuk melunakkan dinding sel telur, sehingga sperma dapat masuk ke dalam sel telur saat proses pembuahan. Sperma yang tidak normal akan sulit menjangkau dan menembus sel telur, sehingga menghambat proses pembuahan. Pemeriksaan sperma dilakukan melalui analisis laboratorium terhadap sampel semen yang telah diambil. Pemeriksaan ini umumnya menganalisis beberapa hal, antara lain jumlah sperma, struktur atau bentuk, pergerakan, tingkat keasaman atau pH, volume, warna, dan kekentalan semen. Indikasi pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma umumnya dilakukan untuk mengidentifikasi beberapa kondisi, antara lain tingkat kesuburan pria, di mana pemeriksaan sperma dilakukan terhadap pria atau pasangan yang diduga memiliki masalah kesuburan. Tes ini umumnya dilakukan pada pasangan yang telah menjalani program kehamilan selama 12 bulan, namun tidak mendapatkan hasil. Yang kedua, keberhasilan vasektomi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang terkandung di dalam semen atau pasien yang baru menjalani vasektomi. Dan yang terakhir, mendiagnosis sindrom Klinefelter. Sindrom Klinefelter yaitu kondisi genetika yang terjadi pada pria ketika memiliki ekstra kromosom X. Kondisi ini ditandai dengan infertilitas. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan sperma dan prosedur pemeriksaan sperma. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum pemeriksaan sperma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan pasien sebelum menjalani pemeriksaan sperma. Antara lain yang pertama, hindari ejakulasi selama 1-3 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Yang kedua, hindari mengonsumsi alkohol, kafein, dan tembakau atau produk tembakau selama 2-5 hari sebelum menjalani pemeriksaan. Kemudian yang ketiga, hindari mengonsumsi obat-obatan yang dapat menurunkan jumlah sperma, seperti simetidin dan produk herbal. Kemudian hindari menggunakan pelumas atau produk lain yang mengandung bahan spermisidal. Dan yang terakhir, jangan melakukan pemeriksaan sperma ketika sedang sakit atau stres, karena hasil pemeriksaan dapat tidak akurat. Kemudian yang kedua, prosedur pemeriksaan sperma. Salah satu cara untuk mengumpulkan sampel sperma adalah melalui proses masturbasi. Klinik atau rumah sakit umumnya menyediakan ruangan khusus bagi pasien untuk mengambil sampel sperma. Langkah pengambilan sperma adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan tangan dan penis dengan sabun dan air bersih, kemudian keringkan. Setelah itu, bukalah tutup wadah dan pastikan wadah sampel bersih, kering, dan steril. Kemudian ketika telah mencapai tahap akan ejakulasi, segera posisikan wadah sampel sehingga sperma dapat masuk ke dalam wadah saat ejakulasi. Jangan memasukkan sperma yang tumpah ke dalam wadah.
Setelah sperma berhasil dikumpulkan, segera tutup wadah hingga rapat. Kemudian beri nama, tanggal, dan waktu pengambilan sampel pada wadah. Dua hal penting yang perlu diingat pasien, yaitu sampel sperma harus disimpan sesuai suhu tubuh. Jika suhu terlalu hangat atau terlalu dingin, hasil pemeriksaan tidak akan akurat. Hal penting kedua adalah sampel sperma harus segera dibawa ke laboratorium dalam jangka waktu 30-60 menit setelah sperma diambil. Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan sampel sperma yang baik dan hasil tes yang akurat. Jika pasien memiliki gangguan kesuburan yang mengakibatkan sedikit atau tidak ada sperma yang keluar ketika ejakulasi, maka dokter mungkin akan mengambil sampel sperma melalui prosedur bedah seperti microsurgical epididymal sperm aspiration atau MESA, atau testicular sperm aspiration atau TESA. Yang ketiga, beberapa langkah yang dilakukan untuk meningkatkan produksi sperma. Dokter juga akan menganjurkan beberapa langkah yang dapat dilakukan pasien untuk meningkatkan produksi sperma yang sehat. Antara lain, yang pertama, mengonsumsi makanan sehat, yaitu perbanyak mengonsumsi buah dan sayuran karena banyak mengandung antioksidan yang dapat meningkatkan kesehatan sperma. Yang kedua, rutin berolahraga, yaitu olahraga yang dilakukan secara rutin dapat meningkatkan kadar antioksidan yang berfungsi untuk melindungi sperma. Yang ketiga, menjaga berat badan ideal, yaitu peningkatan indeks massa tubuh sering dikaitkan dengan penurunan jumlah dan pergerakan sperma. Yang keempat, mengelola stres, yaitu stres dapat menurunkan fungsi seksual dan mengganggu hormon yang dibutuhkan untuk memproduksi sperma. Dan yang kelima, mencegah infeksi menular seksual atau IMS, yaitu seperti chlamydia dan gonore, dapat memengaruhi kesuburan seorang pria. Untuk mencegahnya, dilakukan aktivitas seksual yang aman. Risiko pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma merupakan prosedur pemeriksaan yang aman dilakukan dan umumnya tidak menyebabkan efek samping atau risiko komplikasi. Nah, teman-teman, sudah tahu kan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan pemeriksaan sperma? Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.